Yuliana Margareta, Ketua Aktivis Salam Lima Jari atau SLJ, memenuhi panggilan Polres Nganjuk pada Senin 30 Desember 2024 untuk memberikan klarifikasi terkait laporan PT Talenta Multikreasi atau PT TMKI mengenai dugaan pencemaran nama baik. Laporan ini merujuk pada orasi Yuliana dalam aksi demonstrasi, di mana ia menyebutkan PT TMKI sebagai perusahaan tambang maling tanah. Dalam pemanggilan ini, Yuliana didampingi anggota SLJ dan kuasa hukumnya Prayogo Laksono, yang juga melaporkan PT TMKI ke Polda Jatim dengan bukti dugaan pelanggaran perusahaan. Prayogo menegaskan bahwa pernyataan Yuliana didasarkan pada fakta dan siap membuktikannya. Prayogo mengatakan bahwa pihaknya siap menghadirkan saksi ahli jika diperlukan untuk mendukung keterangan mereka. Proses ini diharapkan dapat diselesaikan secara adil berdasarkan bukti yang ada. Secara hukum, dugaan pencemaran nama baik melalui transaksi elektronik itu dapat terpenuhi unsur jika apa yang disampaikan saat mengupload itu tidak sesuai dengan fakta atau kebenaran yang sesungguhnya. Tapi saya kira hari ini klien kami bisa membuktikan dan menunjukkan bukti fakta apa yang disampaikan bahwa itu adalah suatu kebenaran. Nah, nanti harapan kami penyidik bisa menilai bukti-bukti yang kita sampaikan secara objektif, dan harapan kami hasilnya dapat dihentikan perkara ini. Terkait bukti pendukung adalah video dan bukti-bukti surat. Terkait substansinya kami tidak bisa menyampaikan. Terus kemudian selain Mbak Yulma sendiri Pak, adakah nanti rentetan dari pemanggilan ini? Kemungkinan masih ada pemanggilan dari saksi-saksi yang lain. Selama pemeriksaan, Yuliana menjawab sekitar 25 pertanyaan terkait pernyataannya. Ia menekankan bahwa kritiknya bukan untuk merusak reputasi, melainkan untuk mengungkapkan kebenaran demi kepentingan publik. Yuliana juga mengklaim memiliki bukti kuat terkait dugaan aktivitas ilegal PT TMKI termasuk penguasaan tanah tanpa izin. Bagaimana? Ya, saya menilainya seperti ini, maksud saya. Pada waktu kalimat yang disampaikan itu adalah yang dituduhkan terkait kata maling atau nyolong tanah. Nah, ada yang terlontar di dalam satu orasi. Nah, ini kalau kita melihat memang hampir semua aktivis di Indonesia, bahkan tokoh-tokoh anti korupsi, dan juga tambahnya kemarin kita melihat Pak Prabowo Subianto, Presiden terpilih, juga menyatakan bahwa orang yang merugikan keuangan negara adalah pencuri. Ini Pak Prabowo jelas. Jadi apa yang saya sampaikan sama sekali tidak ada kebencian atau akan merusak nama seseorang di sini, tetapi bahwa itu adalah dalam bentuk kritik supaya apa, keuangan negara tadi itu seperti yang diperintahkan oleh tokoh-tokoh korupsi semua. Bahkan kita itu diminta ikut aktif pada saat kita ikut aktif, tetapi ternyata di dalam pengaduan yang pertama saya merasa bahwa mereka kesulitan untuk mencari buktinya, sehingga ini adalah laporan baru ini laporan berbeda. Jadinya saya melihat itu kriminalisasi mungkin lebih kepada dari PT TMKI yang mungkin merasa mempunyai kekuatan, sehingga bentuk aksi-aksi dari masyarakat anti korupsi itu ya sengaja, bagi saya memang sengaja supaya apa? Supaya dibungkam. Sebelum PT TMKI lapor, saya sudah melaporkan lebih dulu. Di Polda. Jadi pada waktu juga di orasi itu sampai masuk di dalam, ternyata PT TMKI tidak ada atau tidak mengklarifikasi, sehingga itu makin menguatkan dugaan bahwa apa yang kita tuduhkan yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan TMKI yang merugikan keuangan negara. Itu kami mempunyai dasar-dasar, sehingga dasar-dasar bahwa PT TMKI itu izinnya kapan berakhir itu kita mempunyai bukti surat. Terus juga ada video bahwa kita sudah mempertanyakan kepada Kepala Dinas Perhubungan yang menyatakan bahwa dan menunjukkan PT TMKI juga tidak mempunyai izin. Dari Nganjuk, Riko Purnama melaporkan.